Size yemin ediyorum şehzadem. Marwan pun berbicara. Aku bersumpah padamu, pangeran, kalau Satamaps telah mengasuransikan kehidupanmu dan juga para pangeranmu. Pangeran pun akhirnya menyarungkan pedangnya kembali dan menyuruh para prajuritnya untuk melakukan hal yang sama juga. Marwan kemudian meminta pangeran untuk mengikutinya. Pangeran pun mengikuti permintaan dari Marwan. Kita berpindah sebentar ke Istanbul. Gulfem sedang berada di ruangan raja. Gulfem berkata, "Aku berharap salep baru itu akan membuatmu lebih baik, rajaku. Jika kamu mengizinkan, setelah makan malam, aku ingin mengoleskan salep itu kepadamu." Raja pun menjawab dengan sebuah anggukan kepala saja. Melihat reaksi raja yang tak berselera makan, Gulfem pun bertanya, "Apakah makanannya tidak enak? Aku bisa membawakan yang lain." Raja pun akhirnya berbicara, "Makanan itu semuanya sama saja, Gulfem. Tidak ada yang enak." Setelah usai makan, Gulfem pun mengobati kaki raja sambil berbicara. 50 tahun. 50 tahun sudah sejak aku masuk ke harimu. Sejak aku mengenal dirimu. Jika setengah abad ini ada artinya bagimu, maka aku akan mengatakan beberapa kata bagimu. Raja pun menjawab, "Tentu saja, Gulfem. Katakan saja." Gulfem pun berbicara, "Pangeran Bayezid, aku secara praktis telah membesarkannya." Wajah raja pun berubah kesal ketika yang dibicarakan lagi-lagi tentang Pangeran Bayezid. Namun Gulfem tetap berbicara, "Setelah kematian putra kita, aku melihat seluruh anak-anak menjadi milikku, terutama Pangeran Mustafa dan juga Bayezid." Gulfem tersenyum sambil bercerita, "Pangeran Bayezid, dia galak dan memberontak sejak dia masih kecil. Tapi sebenarnya dia memiliki hati yang baik. Dia tidak mendendam. Dia tidak memiliki kejahatan di hatinya. Memang tindakannya tidak bisa diterima. Dia pantas mendapatkan hukumannya. Tapi hukumannya bukanlah kematian, rajaku. Jangan melakukannya. Selain itu, tidak ada hukuman yang lebih besar selain dia tinggal di Persia. Aku yakin itu adalah siksaan paling berat baginya. Rajaku, aku mohon padamu, biarkan keputusanmu sesuai dengan kemurahan hatimu, bukan dengan kekuatan." Raja pun hanya bisa diam saja. Kembali ke Bayezid. Akhirnya mereka pun sampai di depan ruangan dari Satamaps. Marwan meminta agar pangeran, putranya dan selirnya saja yang bisa masuk. Namun pangeran berkata, "Sersan Hussein, Lukman dan juga tentaraku akan masuk bersamaku." Marwan pun tidak membantah sama sekali. Şehzadem, Namun saat pangeran akan masuk, Marwan meminta pangeran untuk melepaskan senjatanya. Akhirnya pangeran dan pasukannya melepaskan senjata mereka. Pangeran lalu masuk ke dalam ruangan, di mana di sana Satamaps telah menyambutnya. şehzadelerim, Defne Sultan. "Sekali lagi selamat datang di istanaku. Aku merasa terhormat menyambutmu kembali di sini." Pangeran pun datang mendekati Satamaps. Satamaps selalu mempersilahkan pangeran untuk menikmati hidangan yang ada di hadapannya. Dan Satamaps mulai menikmati makanannya. Namun Bayezid dan rombongan hanya diam tidak mengerti. Sambil makan, Shah kemudian berkata, "Aku minta maaf, aku harus membunuh pasukanmu karena mereka sangat banyak. Beban yang tidak perlu untuk perbendaharánku." Setelah mengatakan hal itu, tanpa dosa, Shah kemudian tertawa. Gereksiz yük. Bayezid pun menjawab, "Kamu tidak berbicara dengan pangeran yang tidak berpengalaman. Aku tahu mengenai negosiasi kotormu di belakangku. Situasi yang aku alami sudah cukup memalukan. Jangan menghinaku lagi
dengan berbohong di hadapanku dengan alasan meja makanmu ini. Shah pun menjawab, jika kamu menginginkan seperti itu, maka baiklah, aku akan jujur padamu. Setelah mengatakan itu, Shah kembali makan lagi. Karşı samimi olacağım. Ia kembali berkata, berita datang dari Istanbul, meskipun kamu pasti sudah mendengarnya. Bayezid pun menjawab, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Shah pun berkata, Rustem Pasha, dia telah meninggal dunia. Mereka mengatakan kalau dia mati karena diare. Tapi aku tidak tahu apakah itu kebenarannya. Apa yang ingin kamu katakan? Bayezid pun menjawab, semoga Tuhan memaafkan seluruh dosa-dosanya. Rustem memiliki kematian yang menyakitkan, yang merupakan kutukan bagi para pengkhianat. Semoga pahlawan yang mengambil hidup Rustem diberkati. Shah pun berkata, pangeranku, kami sangat bangga dengan keramah tamahan kami, tapi kamu tidak menyentuh makanan ini sama sekali. Bayezid pun berkata, langsung saja ke intinya, mengapa kamu memanggilku dan juga para pangeranku? Apakah kamu sudah membuat keputusan? Kapan kamu akan menyerahkan kami? Shah pun menjawab, Pangeran Bayezid, kamu memang sangat berani dan berterus terang. Semua orang membicarakan tentang keberanianmu saat di medan perang. Yürekli olduğunuz herkesin dilinde. Aku berharap kamu menerima penawaranku, sehingga kita bisa bersama-sama bertarung melawan Sultan Sulaiman. Beraber cenk etseydik. Setelah mengatakan itu, Shah pun kemudian mengkode penjaganya dan inilah yang terjadi. Ya, para pasukan dari Bayezid pun akhirnya dibunuh, termasuk Luqman dan juga Husain. Sangat disayangkan, kekhawatiran dari Luqman akhirnya terjadi. Kini Pangeran Bayezid sudah benar-benar sendirian. Pangeran pun segera menyandra Satamabs, tapi itu percuma karena seluruh keluarganya juga telah disandra. Shah kemudian berkata, Pangeran Bayezid, jangan berpikir untuk melakukannya. Kalau tidak, semuanya akan mati, istrimu dan juga anak-anakmu. Zevceni, evlatlarını. Aku akan membunuh mereka di hadapan matamu. Pangeran pun akhirnya melepaskan Satamabs dan kemudian menyerah. Setelah itu, seorang penjaga pun datang mendekati Bayezid, kemudian menyerangnya, hingga pangeran pun akhirnya jatuh pingsan. Satamabs pun kembali melanjutkan makanannya. Pangeran ditempatkan di penjara. Osman. Setelah ia sadar, ia pun memanggil para pangerannya dan juga Daphne. Şehzadelerim. Abdullah, Defne, neredesiniz? Karena tidak ada yang menjawab, ia pun menangis. Sangat malang sekali, karena keputusan yang salah, semuanya menjadi membuatnya semakin menderita. Mendengar suara ayahnya, akhirnya para pangeran pun menjawab. Oğlum. Ne mi? Ben yanındayım baba. Bayezid pun merasa senang mendengar suara anak-anaknya. Ia pun bertanya pada Orhan, apakah adik-adiknya bersamanya. Orhan pun menjawab kalau adik-adiknya bersamanya. Biz iyiyiz şehzadem. Adik-adiknya pun menjawab ayahnya. Baba. Babacığım. Orhan kemudian mengatakan kalau Husain dan Luqman telah dibunuh. Manay, Hüseyin'e. Seandainya pangeran mendengarkan pendapat Luqman, maka mereka tidak akan mengalami situasi yang buruk itu. Defne. Defne Sultan. Pangeran pun bertanya lagi mengenai Daphne. Orhan pun menjawab, aku tidak tahu, tapi mereka telah membawa Daphne. Bizi öldürecekler mi baba? Abdullah pun bertanya, apakah kita akan dibunuh ayah? Bayezid pun menjawab, kita adalah anggota dinasti dari penguasa dunia ini. Mereka tidak akan membunuh kita, singaku. Itu tidak mungkin, putraku. Kita pasti akan keluar dari sini.
Bizi öldüremezler aslanım.